Oke, kembali lagi bersama saya Dion Ahmad Armadi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi lanjutan yang minggu lalu di mana saya mengajarkan sedikit mengenai metode transportasi atau model transportasi pada riset operasi, di mana pada video sebelumnya saya membahas mengenai Northwest Corner Rules atau gimana kita mencari model atau bentuk optimal dari sebuah modal transportasi yang dimulai dari sudut kiri atas atau dari northwest corner tadi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai yang namanya least cost method atau metode dengan biaya terkecil. Kalau yang sebelumnya kita mencari dengan memulai dari sel yang paling kiri atas, sudut kiri atas, pada metode ini kita mencari dengan model di mana terdapat biaya terkecil. Nah, di dalam materi ini, kita hanya perlu mencari di antara angka-angka ini, kalian sudah tahu, minggu lalu saya menjelaskan bahwa kita punya kapasitas dan permintaan seperti ini, dan ini modelnya adalah balance. Nah, pada pada materi kali ini kita akan memulai dengan mencari biaya terkecil. Dilihat di sini, ini adalah kolom-kolom biaya, di mana kita mencari biaya terkecil. Dan apabila ada dua biaya terkecil yang sama, contohnya di sini 3 dan 3, kita boleh memilih salah satunya. Nah, untuk kali ini saya akan memilih satu saja, yaitu yang kolom C di baris D, di mana di situ diminta permintaan sebesar 200 dan di pabrik D memiliki kapasitas sebanyak 100, sehingga di pabrik D bisa memberikan supply sebanyak 100. Nah, dengan demikian, kapasitas di pabrik D akan menjadi habis tidak bersisa. Namun, permintaan untuk C itu masih belum terpenuhi. Sehingga kita harus mencari kira-kira siapa lagi yang bisa memenuhinya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa pabrik E masih memiliki kapasitas sebanyak 300. Kita belum ambil sama sekali. Dan dia bisa memberikan 100 untuk C ini, ya. Sehingga kita berikan di sini jumlahnya 100. Sehingga ini berkurang, sisanya menjadi 200. Nah, dari 200 ini, artinya pabrik di E masih memiliki jumlah supply yang cukup banyak. Kemudian dia harus bisa memenuhi di permintaan yang lain. Nah, sedangkan di permintaan di C sendiri ini sudah terpenuhi. Bisa dilihat di situ ini 100 dan 100 sehingga menjadi 0. Oke. Nah, kemudian kita jalan berikutnya bahwa di sini dia harus dipenuhi sebanyak 200. 200 ini bisa dipenuhi dari mana? Bisa dipenuhi oleh di pabrik E. Permintaannya adalah sebesar 200. Sehingga kita hanya perlu mengisi di sini 200. Oke, 200 sehingga pabriknya habis, permintaan pun terpenuhi, sisa 0. Nah, kemudian ada permintaan terakhir dari A itu sebesar 300. Oke, dengan pabrik F memiliki 300. Artinya kita cukup mengalokasikan seluruhnya ke kolom ke sel ini sepenuhnya 300. Sehingga di sini hilang, tidak bersisa dan permintaan pun terpenuhi. Nah, dari model ini kita bisa mencari biaya optimalnya. Namun masih ada langkah berikutnya yang lebih optimal lagi. Kalau misalkan kita ukur ternyata berapa biaya transportasi yang harus dikeluarkan, kita bisa melakukan perhitungan dengan mencari tahu dari B ke C, kemudian ditambah dengan, oh maaf ini koma, kemudian ditambah dengan kolom E ke C, kemudian ditambah dengan E ke B, kemudian ditambah dengan F ke A. eh, ke A. Oke. Nah, apa ini maksudnya? Ini maksudnya adalah nilai yang ada di sini.
Artinya kalau D ke C kita berarti memiliki 100 supply dikalikan dengan 3. 100 dikali 3, kemudian ditambah dengan 100 lagi kali 3, kemudian ditambah dengan 200 dikali 4, kemudian ditambah terakhir adalah 300 dikali 9. Sehingga hasilnya menjadi 300 ditambah 300 ditambah 800 ditambah 2.700, sehingga menjadi 800, 600, 1.400 tambah 2.700, 0, 0, 7 tambah 4, 1, kemudian ini menjadi 4.100. Nah, ini adalah nilai optimal dengan menggunakan metode least cost. Oke, sampai sini dulu model perhitungan dengan menggunakan model transportasi dengan model least cost. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya mengenai materi lanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.